Perkenalkan dulu, ini saya Pak Tio, saya guru paling ganteng di BW1 karena saya laki-laki yang sendiri. Saya baru bergabung di semester ini, jadi mungkin ada yang baru pertama kali melihat saya. Perkenalkan, nama saya Pak Tio, panggilannya Pak Tio gitu aja. Saya mengajar di kelas 4. Ada beberapa anak di kelas 5-6 yang pernah bertemu dengan saya seperti itu. Untuk malam hari ini, untuk persiapan PTM, susunan acara pada malam hari ini, untuk yang pertama kita akan berdoa, terus dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dan ada sesi tanya jawab. Nanti silahkan di apa yang ingin ditanyakan atau yang masukan, silahkan kami berikan waktunya. Terus nanti doa penutup seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk yang kita awali dulu dengan acara pada malam hari ini, kita doa bersama. Boleh dipimpin Ibu Wit untuk doa pembukaan pada malam hari ini. Suara saya kedengaran? Oke, selamat malam Ibu Wit. Suara saya sudah kedengaran? Sudah Bu, sudah terdengar. Oh ya, maaf ya Bapak Ibu orang tua murid kalau saya seperti penampakan remang-remang. Ya, baik. Mari kita Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf kalau saya harus memimpin doa secara Katolik. Untuk Bapak Ibu yang tidak beragama Katolik, boleh berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu bahwa pada malam hari ini Engkau masih bersama kami untuk bersama-sama bertemu secara virtual bersama sekolah dan Bapak Ibu orang tua murid khususnya kelas 5 dan kelas 6. Tuhan, pada malam hari ini kami dari sekolah ingin menyampaikan segala sesuatu yang akan kami laksanakan mulai hari Senin nanti bersama anak-anak. Semoga apa yang akan kami sampaikan hari ini, Tuhan, sungguh menjadikan kabar gembira bagi anak-anak dan orang tua. Dan terlebih Tuhan, apa yang akan kami sampaikan nanti sungguh-sungguh bisa dimengerti, dipahami bersama-sama demi kemajuan sekolah dan terlebih demi perkembangan anak-anak kami. Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu, mohon penyertaan-Mu, agar pertemuan hari ini benar-benar bisa berjalan dengan lancar. Berkati jaringan, sarana, dan prasarana semuanya ya Tuhan, agar semuanya boleh berjalan dengan lancar, boleh kami mengerti, sehingga ke depannya kami bisa saling bekerja sama demi kemajuan putra-putri kami, serta sekolah kami yang kami cintai. Bunda Maria, bimbinglah kami, bantulah kami, acara demi acara, supaya boleh lancar dan selesai dengan baik, seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bu Wit karena sudah memimpin doa pembuka pada malam hari ini. Untuk selanjutnya kita berikan waktu kepada Ibu Eni selaku Kepala Sekolah. Monggo Bu Eni, waktu dan tempat.
saya persilahkan. Selamat malam Bu Eni. Apakah Selamat malam Pak ya. Tio, apakah suara saya jelas Ya terdengar? Bu, sudah Jelas Bu. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu, Mama Papa dan anak-anak malam ini. Selamat malam. Salam Malam, sehat. Bu. Sehat. Ya, salam kenal ya. Nah, saya ini orang baru juga sama dengan kayak Pak Tio. Tapi saya stoknya sudah stok lama, Bu. Kalau Pak Tio itu kan baru lulus ya. Jadi kalau saya memang stok lama. Perkenalkan dari saya namanya Ibu Emiliana Ruswati. Saya per 1 Juli ditugaskan di SD Serada Bhaktiwiyata 1 menggantikan Ibu Budi yang sudah purna bakti. Jadi terima kasih untuk kesempatan hari ini. Jadi saya lebih mengenal Bapak Ibu orang tua murid kelas 5 dan 6. Nah, malam ini mohon maaf mengganggu liburnya, harusnya weekend ya Bapak Ibu, tetapi dengan situasi yang mendesak karena kesepakatan atau persetujuan dari KSP dari kantor pusat itu baru hari Jumat kemarin diizinkan, maka dengan terpaksa saya dan teman-teman menyela waktu Bapak Ibu, apalagi pada saat ini sedang ya harusnya berkumpul bersama keluarga, tetapi harapannya hari ini tidak terlalu lama ya, supaya kita menyamakan persepsi saja untuk persiapan kita pada hari Senin nanti untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Izinkan saya share screen, Mas Tio ya. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah terlihat? Sudah Bu. Terlihat Bu. Sudah terlihat Bu. Oke, baik. Acaranya tadi sudah disampaikan oleh Pak Tio. Ya, yang pertama bahwa apa landasan hukum yang kita gunakan pada pembelajaran tatap muka itu. Yang pertama adalah SKB bersama Menteri Kebudayaan, Menteri Agama, Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, nomornya itu tentang penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi di Corona COVID Diseases 2019 atau COVID-19. Kemudian Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 35 tentang pemberlakuan pembelajaran kegiatan masyarakat level 4, 3, 2, dan seterusnya. Kemudian surat edaran dari perpanjangan pembatasan tentang PPKM dari wilayah Bekasi, kemudian surat edaran wali kota nomornya 420 dan seterusnya tentang pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi. Kemudian surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi 421 tentang menindaklanjuti edaran Wali Kota Bekasi tentang pembelajaran tatap muka. Kemudian surat edaran Kepala Dinas tentang penetapan pembelajaran tatap muka terbatas pada satuan pendidikan SD, SMP, dan seterusnya. Kemudian kami mendapatkan surat persetujuan dari Direktur Perkumpulan Strada nomor 293 tentang persetujuan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, penyelenggaraan di masa pandemi COVID, pembelajaran di masa pandemi, dilaksanakan tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh. Wajib menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas bila sudah divaksinasi. Sudah kami sampaikan Bapak Ibu bahwa guru kami semua sudah divaksinasi. Orang tua murid memiliki hak memilih metode pembelajaran bagi anaknya. Boleh tatap muka, boleh secara daring. Nah, paling lambat ini memang harus dari sarannya itu memang kita harus berdampingan dengan COVID ini, tetapi kita juga tetap memperhatikan hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam kegiatan kita. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran oleh pemerintah atau dinas wilayah setempat. Pembelajaran tatap muka terbatas diberhentikan apabila ada konfirmasi kasus COVID di satuan pendidikan. Baik, mohon maaf ya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan lancar dan kita tidak ada yang terpapar.
pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberhentikan sementara apabila ada kebijakan dari pemerintah daerah setempat. Misalnya kalau di Bekasi itu zonanya menjadi zona merah, tentunya kita juga akan mengikuti kebijakan yang sudah disampaikan oleh pemerintah daerah. Nah, apa yang kami persiapkan? Standar prokes, pembentukan satgas sekolah, kemudian SOP prokes, MOU kami bekerja sama dengan Puskesmas Kranji, kemudian proposal dan perizinan, lalu skenario KBN, lalu jadwal, persetujuan orang tua murid yang sudah kami sampaikan pertama melalui Google Form, dan juga surat pernyataan yang sudah kami kirimkan. Lalu hari ini kita akan hari Senin kita akan mencoba simulasi, lalu hari ini kami menyampaikan sosialisasi supaya kita memiliki persepsi yang sama. Nah, apa yang sudah kami lakukan? Jadi Bapak Ibu, proposal itu sudah kami ajukan sebenarnya dari tahun kemarin. Maka mohon maaf Bapak Ibu jika Bapak Ibu harus menandatangani 2 kali surat pernyataan. Jadi yang tahun kemarin memang tidak diizinkan karena COVID sedang meningkat begitu. Jadi proposal yang sudah kami ajukan melalui Dinas Pendidikan Kota kemarin tidak setuju untuk tahun kemarin, maka tahun ini baru disetujui. Jadi kami melalui tahap dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, puskesmas, pengawas, kemudian UPP, kecamatan, kemudian Dinas Pendidikan, lalu dari pengawas sendiri dari Strada, kemudian kepala cabang, lalu wadir pendidikan, lalu kami ke direktur perkumpulan Strada, lalu kami sudah diizinkan. Jadi semua sudah kami lalui. Nah, ketentuan dan persyaratan. Setiap orang tua mengisi surat pernyataan tentunya sudah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengirimkan, meskipun lewat di foto juga tidak apa-apa. Itu sebagai bukti. Kalau kami tidak ada pernyataan itu, kami tidak diizinkan, begitu ya. Kemudian diantar dan dijemput oleh orang tua siswa atau wali. Memakai masker, jaga jarak. Nah, ini sudah setiap hari kita lakukan. Siswa dan keluarga dalam keadaan sehat. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya putra putrinya ada anget ya, agak panas, diare atau batuk-batuk, diizinkan untuk belajar dari rumah secara daring. Setiap kelas maksimal, jadi dalam PTM ini dalam kelas itu tidak diizinkan melebihi dari 20. Jadi nanti kita akan analisa berapa yang menyetujui atau yang tidak. Membawa makan dan minum bekal sendiri. Jadi di sekolah tidak ada kantin ya Bu-Ibu, kantinnya tidak diizinkan untuk buka. Siswa di sekolah maksimal hanya 2 jam. Ya, ini supaya apa ya, bukan artinya kok cuma sebentar. Ini sebagai simulasi supaya anak-anak ini nanti kok lupa lama-lama, wah enakan daring gitu jadi rumah aja. Tapi tetap ini menjadi harapan dan tuntutan dari Dinas Pendidikan Kota bahwa kita tetap harus menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas. Tempat duduk siswa sudah di setting, kami diberi jarak begitu ya. Kemudian ketika pembelajaran tatap muka terbatas, dimulai dari urutan terkecil nomor absen sebanyak 50% dari yang mendapatkan persetujuan orang tua murid. Nanti kita akan lihat berapa jumlah yang menyetujui dari kelas 5 dan 6. Nah ini SOP-nya Bapak Ibu, saya kira ini sudah ada di edaran kami ya. Dari edaran kami waktu tahun kemarin itu ya. Proses screening kesehatan guru bagi Bapak Ibu, kebetulan teman-teman kita yang comorbid itu tidak ada, tetapi sudah bisa divaksin gitu ya. Tapi kalau misalnya ada Bapak Ibu guru yang memang sedang sakit, harapannya memang tidak diizinkan untuk masuk. Jadi tetap WFH, mengajar dari rumah. Screening zona lokasi tempat tinggal melalui identifikasi zona tempat tinggal guru. Jadi kalau tinggal di level 4 disarankan bekerja di lokasi sekolah dekat tempat tinggalnya. Screening harian sebelum berangkat pastinya guru tetap ya menggunakan tetap mengukur suhu, kemudian cuci tangan dan seterusnya. Nah, kemudian penjemput dan pengantar. Pengantar dan penjemput berhenti di lokasi yang ditentukan di luar sekolah, jadi tidak diizinkan untuk mengikuti ke dalam ruangan. Hanya berhenti, turunkan, lalu meninggalkan lokasi. Selama menunggu jemputan, peserta didik berada di ruang
area sekolah, nanti akan disiapkan ruang tunggu jika penjemputnya belum datang. Screening fisik di pintu masuk sekolah, screening fisik untuk guru, siswa, dan karyawan. Jadi pengukuran suhu, bermasker dengan benar. Tentunya kalau bermasker dengan benar itu tentunya tidak perlu dijelaskan, ya pasti sudah tahu. Penerapan aturan pola sekolah yang mengadopsi upaya pencegahan COVID, tidak bersentuhan dan tidak bersalaman. Jadi nanti akan salamnya dengan tangan di dada atau dengan menundukkan kepala dan seterusnya. Membiasakan mencuci tangan. Nah, ini kayaknya sudah menjadi habit, ya, menjadi kebiasaan kita. Sekolah tetap menyediakan wastafel dan hand sanitizer di beberapa titik sekolah. Tidak ada pedagang, ya Bapak Ibu, di kantin tidak ada yang berjualan makanan, maka diharapkan Bapak Ibu membawakan bekal untuk putra-putrinya. Nah, informasi sudah kami sampaikan lewat flyer juga ada, lewat apa itu ya Mas yang di atas Pak Tio namanya apa itu? Pemberitahuan yang running tag itu sudah kami sampaikan. Guru dan karyawan siswa yang pulang bepergian dari luar kota atau luar negeri diberi waktu WFH. Jadi Bapak Ibu kalau dari luar kota diharapkan tidak diizinkan masuk. Jadi masih belajar di rumah 14 hari. Penutupan fasilitas pendukung aktivitas sekolah, tempat bermain dan berkumpul. Jadi anak-anak untuk sementara kita membatasi diri tidak untuk bermain berkumpul bersama. Kalau dulu boleh rangkul-rangkulan, boleh gandeng-gandengan, nah sekarang tidak diizinkan gitu ya. Nah, disinfektan itu menjaga kebersihan kelas dan dilakukan setiap hari. Jadi setelah anak-anak selesai belajar, ruangan akan disemprot. Jadwal dan jam pelajaran KBN untuk menjaga physical distancing. Nah, PTM terbatas dimulai dari pukul 7 sampai 9. Setiap 1 jam pelajaran itu hanya 25 menit. Nanti akan disesuaikan disampaikan oleh wali kelas masing-masing. Tiap rombel bisa mengikuti PTM 50 dari yang diizinkan. Jadi maksimal 18 ya Bapak Ibu, nanti kita lihat yang jumlah jam mapel dibagi 2, sejumlah jam berdasarkan aturan. Nah, ini nanti akan diatur oleh guru kelas masing-masing. Istirahat itu tetap di dalam kelas dengan pendampingan penuh bersama guru kelas. Setiap kelas peserta didik duduk sendiri-sendiri. Jadi biasanya kan ada satu meja berdua. Nah, tidak. Sekarang nanti satu-satu. Waktu masuk sekolah peserta didik 2 kali dalam seminggu. Nanti akan kita atur ya. Begitu. Lama belajar di sekolah dikurangi dari waktu seharusnya. Nah, biasanya kan belajarnya sampai sekitar jam 12 lebih atau jam setengah 1, tetapi menurut SKB bersama ini tidak diizinkan tidak berlama-lama di sekolah. Nah, Bapak Ibu, apa yang perlu dipersiapkan? Tentunya sebelum berangkat, tentunya anak-anak sudah sarapan, memastikan dirinya kondisi sehat, ya. Kemudian memakai masker 3 lapis dan seterusnya, bisa diharapkan double masker ya, jadi masker medis dan masker kain. Sebaiknya membawa cairan pembersih tangan hand sanitizer. Nah, ini sudah menjadi biasa ya, kalau kita kemana-mana biasanya bawa disemprot-semprot ya gitu Bapak Ibu. Jadi diharapkan anak-anak digantung supaya tidak terjatuh gitu ya di tasnya anak masing-masing. Membawa bekal makanan, air minum sesuai dengan kebutuhan. Wajib membawa perlengkapan pribadi, alat belajar. Nah, kalau ibadah mungkin tidak ya, karena kan agak berdoanya bersama dalam kelas. Nah, alat olahraga dan lainnya tidak perlu pinjam-meminjam. Alat tulis itu tidak perlu meminjam satu sama lain. Maka Bapak Ibu mohon bantuannya untuk melengkapinya dari rumah. Nah, selama belajar menggunakan masker, tetap menjaga jarak ya, jaraknya minimal 1,5 meter. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, mulut ya anak-anak ya. Kalau habis pegang apa jangan pegang hidung atau mulut gitu ya. Nah, diharapkan nanti kalau mau pegang mulut tentunya habis cuci tangan bersih. Menetapkan etika batuk, kalau batuk bersih tentunya harus tidak dibuka malah maskernya ya, tapi harus ditutup.
membersih tangan sebelum dan menggunakan alat transportasi publik. Harapannya tidak menggunakan transportasi umum ya Bapak Ibu diantar. Nah, sebelum masuk gerbang, pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. Jadi nanti kalau yang di SD 1 itu satpam bawah itu nanti akan cek suhu juga lalu cuci tangan begitu ya. Cuci tangan pakai sabun kalau sudah masuk itu cuci tangannya di situ sudah disiapkan tempat wastafel anak sebelum masuk cuci tangan dulu ya. Itu. Nah, selama belajar menggunakan masker ya. Kemudian menggunakan alat belajar, alat musik, jadi tidak bergantian. Tadi sudah disampaikan dilarang pinjam meminjam peralatan. Nah, kalau dulu kan ya sekarang berbeda jauh dengan ketika kita sebelum ada pandemi saling meminjam boleh ya gitu ya. Kalau temannya nggak bawa pensil dipinjemin. Nah, sekarang tidak boleh. Ya, itu akan membawa kadang-kadang kita nggak paham juga ya kalau ada apakah ada virus di dalam benda-benda tersebut, maka diharapkan tidak saling pinjam meminjam. Memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan setelah berulang dan terkait masker. Nah, nanti akan disampaikan lewat Bapak dan Ibu guru. Melakukan pengamatan visual kesehatan warga pendidikan jika ada yang mengalami gangguan kesehatan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau dicek suhunya di atas 37,3 melebihi itu, nah diharapkan tidak belajar di sekolah, tetapi belajar dari rumah saja. Tetap menggunakan, nah setelah selesai tetap menggunakan masker, lalu cuci tangan pakai sabun yang dengan air mengalir, keluar ruangan dan satu dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak. Jadi bergantian. Jadi tidak boleh gandeng-gandeng dulu ya nak ya. Biasanya kalau pulang tuh ayo gandengan ya, temannya dirangkul, ya kumpul-kumpul. Nah, sekarang kita membatasi diri dulu. Ya. Kemudian penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah ditentukan, tentunya di lapangan bawah. Nah, ini kalau perjalanan pulang tentunya tidak perlu kami sampaikan ya, karena Bapak Ibu kan tentunya sudah menjemputnya sesuai dengan prokes yang ada. Nah, setelah sampai di rumah, diharapkan sampai di rumah, sekarang akan menjadi habit kita kalau pulang dari keluar rumah itu biasanya kan kita mandi gitu ya, barang-barang meletakkan di luar ruangan dan disemprot-semprot begitu. Nah, ini tentunya Mama dan Papa sudah menjadi kebiasaan ya, jadi tidak perlu saya jelaskan. Begitu. Nah, ini adalah satgas yang di sekolah kami sudah kami buat dari segala sisi apa yang diperlukan. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan dari Google Form yang kami kirimkan pada tanggal 13 September, ini kelas 5A itu yang setuju 25. Lalu kelas 5B 26, kelas 6A 24, nah kelas 6B 29. Nah, yang tidak setuju artinya yang tidak setuju berarti belajar dari rumah. Begitu. Yang mengisi sebenarnya sesuai dengan jumlah siswa ya. Benar ya Pak Tio ya, jumlah siswanya 40, 40, 39. Itu sudah sesuai. Nah, nanti Bapak Ibu jadwalnya seperti ini. Untuk Senin itu adalah K itu berarti kelompok ya. Kelompok 1 itu absen 1 yang menyetujui 12 siswa untuk hari Senin. Gitu. Ya, kemudian untuk hari Selasa berarti kelompok 2 yang absennya yang disetujui setelah A12 berarti 13 ke atas gitu. Nanti kalau ada pertanyaan kita sampaikan ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang 12 ini yang hari Senin ini akan masuk lagi pada hari Rabunya. Jadi yang Senin ini masuk kan ya yang 12 ini, lalu nanti hari Selasanya belajar di rumah gantian. Karena kan tidak boleh melebihi dari 20. Kalau 25 tidak diizinkan, maka dibagi jadwal seperti ini. Ya. Jadi yang 12 siswa hari Senin dan hari Rabu. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, kemudian untuk yang kelompok yang yang absen setuju di atas 12 itu
yang 13 siswa ini masuknya hari Selasa, nanti akan diatur oleh wali kelas masing-masing. Jadi masuknya seminggu 2 kali, hari Selasa dan Kamis. Nah, untuk hari Jumat kita akan off untuk belajar bersama tetapi tetap menggunakan daring. Seperti itu. Nah, sama halnya dengan kelas 5B, 6A, dan 6B. Nah, Bapak Ibu, kemarin itu yang setuju itu kan tentunya belum tentu, misalnya pada hari Senin besok itu ternyata si Intan sakit gitu. Berarti itu harus disampaikan. Ya, Bu. Jadi hari Senin itu besok si Intan tidak masuk karena sedang panas badannya. Jadi kalau badannya panas tidak diizinkan. Meskipun nanti pasti hari Seninnya akan berkurang 1 siswa. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian, ini catatannya ini kurang ini ya, nanti aja yang ini ya, catatannya. Begitu ya Bapak Ibu, untuk catatannya nanti untuk jadwalnya akan disesuaikan seperti itu oleh wali kelas. Tapi yang jelas bahwa tidak diizinkan dia melebihi dari 20. Nah, apa kegiatannya? Pukul 7 sampai 7.30 itu registrasi ya, menerapkan prokes dan seterusnya. 7.30 sampai 9 itu kelas KBN online, dan nanti sistemnya nanti akan dijelaskan bagaimana yang di rumah begitu ya. Nah, ini tentunya tadi sudah ya saya jelaskan, mungkin tidak perlu di ini ya. Nah, pada siswa diukur suhunya kalau dalam praba tentunya kan di depan pintu masuk itu ada pengukur suhu secara otomatis yang bisa di ini dengan tangan agak jauh begitu ya. Nah, siswa mencuci tangan lalu membuka pintunya hanya boleh dilakukan guru. Jadi anak-anak nggak perlu pegang handle pintu ya anak-anak ya. Langsung masuk kelas, lalu duduk di tempat duduk yang ditentukan, tetapi dia tetap di kelas, duduk di tempatnya, tidak berkerumun, tidak bergerombol. Saya tahu bahwa anak-anak tentunya rindu untuk berdekat-dekatan dengan teman. Ya, jadi anak-anak nanti harapannya ngobrolnya boleh agak jauhan, tetapi nggak boleh berkumpul ya, maksudnya pegang atau ya biasanya kan kalau senangnya kan ngumpul-ngumpul begitu ya. Kemudian pada proses pembelajaran tidak meninggalkan tempat duduk. Jadi anak tetap duduk di situ ya, bertahan sampai 1 sampai 2 jam. Izinkan ke toilet jika sangat diperlukan. Jadi kalau memang tidak diperlu nanti toiletnya ada di bawah ya. Yang di atas masih, karena sekolah kita masih dalam proses renovasi sebagian, tapi sebagian sudah bisa dipakai. Dilarang minjam-meminjam tadi sudah. Kemudian mengikuti pembelajaran sesuai jadwal, waktu istirahat siswa tetap di dalam kelas. Jadi makannya nanti ada waktunya akan diberikan oleh gurunya, Bapak Ibu guru wali kelas, kapan waktunya makan gitu ya. Setelah mengikuti pelajaran, itu siswa mencuci tangan, lalu langsung pulang. Siswa yang belum dijemput tetap menunggu, tadi saya sampaikan. Gitu ya. Nanti diinformasikan bisa lewat satpam kok belum dijemput, ada apa. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya, maaf sebentar. Guru dan karyawan. Guru melakukan screening dengan link sebelum berangkat ke sekolah. Jadi guru juga kami screening, nanti guru kami tetap menggunakan prokes dengan menggunakan face shield, kemudian masker, sarung tangan, dan seterusnya. Selama mengajar, guru wajib menggunakan masker dan seterusnya. Guru tidak keliling kelas. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, karena memang kan biasanya anak-anak itu suka dideketin gurunya, ayo nak nulisnya seperti ini, ayo nak. Nah ini mohon maaf, jadi Bapak Ibu guru tetap di depan kelas. Kalau ingin menyampaikan pertanyaan bisa di lewat di dalam kelas itu, tetapi tidak saling berdekatan. Nah, guru memastikan aktivitas peserta didik aman, terkendali, dan menjaga jarak, begitu ya. Kemudian guru mengikuti siswa keluar sampai menjemputnya datang. Guru memastikan orang tua siswa bahwa siswa sudah sampai di rumah dengan aman ya.
Baik, Bapak Ibu. Nah, model pembelajarannya seperti apa? Modelnya offline dan online atau Zoom meeting. Jadi Bapak Ibu guru nanti akan menggunakan perangkat di sekolah untuk melakukan Zoom meeting dan streaming. Jadi anak-anak yang di sekolah bisa melihat teman-temannya di rumah, dan juga yang di rumah bisa melihat teman-teman yang di sekolah. PTM di kelas untuk anak-anak yang diizinkan hadir sekolah, sekaligus Zoom meeting untuk anak-anak yang belum diizinkan hadir sekolah. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sarana yang digunakan tentunya sudah disiapkan di sekolah dengan baik. Mudah-mudahan, kadang-kadang kita juga terkendalanya itu kadang-kadang internet ya Bapak Ibu. Kalau internet sudah ngeblank dari penyedia providernya, jadi kadang-kadang ya udah itu dah. Nah, nanti tapi mudah-mudahan kita sudah antisipasi, mudah-mudahan berjalan dengan baik. Pembelajaran tatap muka dan Zoom meeting untuk penjelasan materi tugas mandiri tetap akan dilakukan di Google Classroom. Seperti itu. Pendampingan khusus untuk anak yang belum memahami materi boleh berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru wali kelas, baik melalui japri atau video call, telepon langsung dan sebagainya, supaya anak-anak yang kurang memahami, kompetensinya kurang terpenuhi, bisa berkomunikasi dengan baik dengan wali kelas masing-masing. Nah, Bapak Ibu, ini adalah denah yang kita gunakan nanti, yang digunakan bahwa yang di kelas bawah itu kelas 6A dan 5A. Betul ya Bu Velin ya? Betul ya Bu Velin? Yang kelas atas itu ada ruang kelas yang sudah rapi, itu kelas 5B dan 6B sudah disiapkan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti adik-adik kelas juga bisa menyusul untuk pembelajaran tatap muka. Sekolah kita sudah rapi ya, gitu. Sedikit lagi. Nah, berikutnya Bapak Ibu adalah kesiapan sekolah. Pembagian tugas karyawan saat kedatangan itu sudah dibagi, tadi sudah koordinasi dengan Ibu Velin, membuat jadwal guru sudah, siapa yang menjaga di depan, lalu yang mengajar. Nanti dalam satu kelas itu akan didampingi 2 guru untuk awal ya, tetapi nanti setelah berjalan tentunya Bapak Ibu guru akan mandiri begitu. Menyiapkan materi, sarana, penyemprotan kelas dan lingkungan, toilet, mandi, disterilkan, disiapkan untuk termogan dan seterusnya. Nah, seluruh guru karyawan sudah divaksin. Di antara kami sudah semua divaksin, termasuk pembantu sekolah, termasuk satpam dan sebagainya. Hal untuk diperhatikan Bapak Ibu, yang pertama mengantar Bapak Ibu segera, jadi mengantar lalu meninggalkan lokasi. Mohon sudah hadir atau menjemput 15 atau 10 menit sebelum kelas berakhir dengan tetap menjaga jarak. Saat menjemput, orang tua menunggu di area lapangan bawah. Melaporkan kepada guru melalui WA Group jika sudah sampai di sekolah. Saat menjemput siswa, bisa di-list nanti ya, mengizinkan siswa yang sudah dijemput untuk keluar kelas. Mengisi GF dengan jujur pada malam hari. Nah, nanti akan diatur oleh wali kelas masing-masing. Kemudian siswa yang saat sampai di sekolah itu yang suhunya yang sudah sampaikan tadi, maka diminta untuk beristirahat di ruang isolasi. Kami menyediakan ruang isolasi sambil nanti berkomunikasi bagi Bapak Ibu orang tua murid yang putra-putrinya suhunya melebihi ini, nanti akan diinformasikan untuk kembali menjemput. Jadi kami menyediakan ruang isolasi Bapak Ibu kalau putra-putrinya suhunya melebihi 37,3. Itu. Nah, ini adalah contoh simulasi ya Bapak Ibu. Fotonya yang pertama datang, kemudian langsung cuci tangan, disambut Bapak Ibu guru, tidak perlu bersalaman ya, kemudian mengukur suhu, kemudian salamnya bisa menunduk, bisa dengan tangan di dada, kemudian proses pembelajaran di kelas. Nah, ini Bapak Ibu guru contohnya ya.
Begitu. Kemudian jadi ini nanti akan terlihat di sini zoom-nya di screen kelas. Jadi pembelajarannya tatap muka terlihat dari rumah. Seperti itu yang anak-anak yang belajar dari rumah. Nah, setelah selesai anak-anak kalau anak-anak menggunakan sarung tangan, diharapkan juga ini sarung tangan bisa dilepas lalu dibuang, kemudian cuci tangan, kemudian ukur suhu dulu ya, mengecek suhu, lalu diizinkan pulang. Saya kira itu Bapak Ibu prosesnya supaya kita memiliki persepsi yang sama. Saya kira itu Pak Tio, kita akan membuka tanya jawab nanti. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Eni sudah menjelaskan bagaimana prosedur besok kita melakukan TTM. Selanjutnya dilanjutkan pada sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ada, Bapak Ibu orang tua murid nanti ketika ingin bertanya silahkan pencet itu apa reaction, nanti bisa raise hand dulu, nanti saya bisa melihat siapa yang ingin bertanya, nanti saya akan tunjuk, silahkan nanti ditanyakan apa yang ingin ditanyakan seperti itu. Baik, silahkan. Oke, ini untuk yang pertama, Setjiha ini siapa ya ini? Pak Tio tidak tahu ini. Papa atau Mama? Baik, silahkan. Ya, selamat malam Pak. Oh ya, selamat malam. Saya orang tuanya dari Sharon. Sharon. Ya. Oh ya, bagaimana Papa? 6B. 6B. Oh ya, 6D. 6B beta. Apa yang ditanyakan Papa? Ini kalau masuk sekolah, seragam anak-anak ini kan udah pada kecilan nih. Apakah diharuskan baju seragam juga atau pakai baju bebas? Soalnya kalau kelas 6, ngapain juga harus dibeli bajunya hanya untuk 1 tahun ini gitu kan? Kita kan nggak tahu ini apakah ini kan masih percobaan nih. Tahu-tahu nanti semester depan tidak diperbolehkan tatap muka lagi. Jadi buat apa dibeli lagi gitu loh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, saya jawab ya Pak Tio. Ya, Bapak, bapaknya siapa tadi? Sharon ya? Harapannya menggunakan seragam ya Bapak ya, tetapi kalau memang bajunya sempit ya memakai baju yang ada tetapi tetap sopan begitu ya. Harapannya menggunakan seragam sesuai seragam yang biasa digunakan yang sudah disampaikan pada awal tahun oleh grup kelas masing-masing. Ya gitu ya Bapak Ibu. Bapaknya Sharon. Baik, terima kasih Bu. Oke, baik. Ada lagi? Baik. Boleh Pak Tio, saya mau bertanya. Oh iya. Ya, selamat malam Bu Emi, Pak Tio, Ibu guru yang lain dan juga orang tua murid. Saya Ibu Elizabeth, maminya Musa, kelas 6A. Anaknya aja nggak tahu kelas berapa ya. Saya mau pengen bertanya Ibu tadi mengenai masalah pemberian formulir. Memang kan kita kan kemarin kan ada 2 kali ya pemberian formulir ya. Kemarin terakhir memang saya mengisi, tetapi saya tidak menyerahkan kepada sekolah. Pertanyaan saya, jika ada orang tua murid yang akhirnya setuju, tetapi dia tidak mengisi, ataupun juga dia setuju, tetapi dia tidak memberikan formulirnya ke sekolah, bagaimana? Apakah masuk di dalam daftar anak itu bisa masuk tatap muka? Yang kedua, saya mau bertanya lagi untuk kelas 6 nih khususnya. Anak kelas 6 kan persiapan untuk SMP ya Bu ya. Begitu banyak materi maupun juga yang harus dipersiapkan
mereka untuk masuk ke SMP. Pertanyaan saya bagaimana Bu dengan kualitas ataupun juga penambahan di dalam materi mereka, khususnya kelas 6. Dan apakah masih ada dengan praktek-praktek yang akan diadakan pada saat nanti mereka kelulusan. Nah, terus yang ketiga pertanyaan saya, banyak Bu, maaf Bu, selagi mumpung saya bisa Bu ya. Untuk Zoom saya mengharapkan memang ini pada saat ini dari tahun sebelumnya ini udah menjadi lebih baik Bu. Saya mengakui khususnya bagi anak saya Moza, begitu banyak perubahan-perubahan yang semangat belajarnya menurun, tetapi pada tahun sekarang dia mulai lagi semangat, gitu ya. Dia mulai lagi semangat. Permohonan kami sebagai orang tua, bagaimana jika Zoom-nya ditambah, terus udah gitu setiap pertemuan itu, setiap mereka ada Google Class itu ada tugas ataupun juga pembahasan. Besoknya ada pembahasan lagi supaya mereka pun juga semangat di dalam mempelajari ataupun menguasai materinya. Seperti itu Bu. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Mama Moza ya. Oke, saya jawab langsung ya, Mama Moza. Terima kasih. Untuk yang pertama, surat pernyataan wajib Ibu. Jadi kalaupun misalnya tidak bisa mengantar ke sekolah, kemarin sudah diberi kelonggaran, Bapak Ibu membuat surat pernyataan itu dan difoto dikirimkan ke wali kelas ya. Jadi kalau memang kebetulan awalnya memang saya tidak setuju, tetapi lu kok pengen ke sekolah begitu ya, ikut tatap muka, diizinkan, tetapi surat pernyataan itu harus dikirimkan kepada kami begitu. Jadi memang itu wajib Ibu. Jadi kalau memang tidak bisa ngirim secara kertasnya, itu bisa difoto lalu dikirimkan ke wali kelas begitu. Untuk awal ya, nggak apa-apa, nanti saya akan print karena memang itu sebagai lampiran proposal kami untuk mengajukan PTM Bapak Ibu. Itu ya. Kemudian yang untuk yang kedua, kok materinya memang Zoom ini harapannya kami menyampaikan materi-materi esensial, materi-materi dasar yang memang harus dikuasai oleh setiap anak. Jadi kami, guru kelas 6, Ibu Asti dan Ibu Failin sudah membuat draft, kemudian materi-materi apa yang memang harus dikuasai oleh anak tersebut. Maksud kami memang tidak akan semaksimal ketika kita belajar secara luring tatap muka. Dalam kondisi seperti saat ini, memang kita harus memahami antara bahwa situasi memang memaksa kita untuk belajar secara daring. Terbatas memang, tetapi harapannya kami berusaha bahwa kompetensi yang harus dikuasai oleh anak-anak kelas 6, kami akan sampaikan secara esensial dasarnya itu terpenuhi. Lalu untuk praktek-praktek memang tetap ada Bapak Ibu. Nah, praktek itu memang ada kompetensi dasarnya. Jadi ada KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. Nah, itu juga harus terkuasai dalam kompetensi anak ini untuk mencapai nilai yang diharapkan untuk sebagai syarat kelulusan dan kenaikan kelas. Tetap ada, meskipun ya memang terbatas. Biasanya kalau di sekolah kan misalnya ayo berpidato begitu di depan kelas, gurunya memperhatikan, tetapi metodenya akan berbeda. Gurunya akan memberikan begini, anak-anak kamu, nah ini pasti orang tuanya yang akan sangat repot memang, tetapi situasi ini tidak memungkinkan seperti luring Ibu. Jadi memang kami akan sangat tergantung dengan orang tua murid, anaknya coba kamu pidato, mama rekam, atau anaknya bisa merekam sendiri. Seperti itu nanti dikirimkan di Google Classroom atau lewat WA begitu ya. Saya harapannya sih di Google Classroom itu akan terekam, memorinya ada. Jadi harapannya tidak dikirimkan lewat WA ya. Biasanya kalau WA itu kan tertumpuk oleh gurunya gitu. Saya kira itu
Kemudian bagaimana tambahan nanti tentunya pada mudah-mudahan ya situasi ini semakin levelnya semakin menurun gitu, jadi kita bisa lebih banyak bertatap muka dengan anak-anak begitu. Saya kira itu Mama Moza, apakah ada terjawab? Oke, baik. Terima kasih. Ada Baik, lagi terima Pak Tio? kasih. Ini ada lagi dari Lady Gracia Abigail. Iya. Iya. Halo, selamat malam Ibu Emi, selamat malam Pak Tio. Selamat malam, Mama. Iya, yang ingin aku tanyakan, mohon maaf kalau aku agak ketinggalan atau mungkin kurang jelas atau memang tadi udah disebutkan. Sebentar lagi itu kan kita akan PTS ya Bu, kalau nggak salah akhir September. Oh iya. Nah itu bagaimana Bu? Saya soalnya salah satu yang menyetujui kalau Abigail boleh masuk. Nah cuma untuk PTS ini apakah nanti disamakan semuanya tetap di rumah atau ada yang di rumah, ada yang di sekolah. Nah, kalau yang di sekolah tuh bagaimana gitu? Tetap by kertas gitu atau gimana? Itu aja sih Ibu, terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya Mama. Begini, untuk PTS nanti kita akan pertimbangkan karena kita memerlukan perangkat ya. Kalau di sekolah tentunya kan anak harus bawa HP atau bawa laptop gitu ya, mungkin akan sangat ini. Nah nanti kita akan informasikan Bapak Ibu bahwa kalau di sekolah tentunya tidak, karena kita menggunakan sistem Sokrates yang kita sudah simulasi 2 hari lalu. Gitu. Iya, kita iya. tetap menggunakan makanya aku juga lagi mikirnya kemarin udah ada simulasi pakai Sokrates, jadi harusnya online semua gitu ya Bu? Iya, nanti kami mungkin kalau untuk waktu PTS itu akan daring dari rumah. Okay, begitu. Bu. Jadi nanti kalau yang di PTM tentunya kesian ya kalau bawa laptop gitu iya, ya. Nanti kan handphone masih nggak boleh ya Ibu Emi ya? Kenapa? Kalau kita masih bawa handphone tetap masih nggak boleh kan Bu ya? Sebenarnya kalau karena masa pandemi ini sebenarnya membawa perangkat ke sekolah sih dibolehkan ya Bu. Sekarang yang terpenting tidak untuk main game ya. Gitu. Dibolehkan sih sebenarnya. Oke, nanti kita akan pertimbangkan apakah memang kita ini baru simulasi karena memang kan wajib harus ada PTM di setiap unit sekolah. Jadi unit sekolah sebenarnya itu sudah dari mulai 6 September diharapkan. Dari saya sudah didesak dari dinas kota, dari UPP, kenapa Strada tidak ini? Nah, kami belum siap Bu, karena sekolah kami sedang direnovasi, kami sudah harus mempersiapkan perangkat dan sebagainya begitu. Jadi memang ini diwajibkan untuk pembelajaran tatap muka, tetapi terbatas seperti itu. Mungkin terjawab ya Mama, nanti kalau ini kami akan informasikan PTS sepertinya tetap daring di rumah gitu ya, tidak PTM. Nah, setelah itu nanti kami akan membuat jadwal ulang untuk PTM kembali. Seperti itu ya Ma. Baik, makasih Bu Emi, jelas sekali. Sama-sama, iya Mama. Ada lagi Pak Tio? Baik, ini dari Ibu Yeni Sandri. Ya Pak, selamat malam Pak Tio, selamat malam Bu Umi, selamat malam Bu Wit dan semua orang tua murid. Ini saya OTM dari Kristabel Kezia, kelas 5B. Gini Pak, ini mohon maaf sebelumnya saya belum kasih surat pernyataan. Itu karena terkait saya mau minta seperti ini sosialisasinya dulu seperti apa, biar clear semuanya. Nah ini nanti bisa menyusul atau gimana ya Pak? Ya, Ibu sebelum menyetujui ini suratnya harus dikirimkan ke wali kelas. Jadi nanti malam boleh. Jadi begini, malamnya kan gurunya akan ada Google Form atau informasi yang besok siapa yang masuk begitu. Jadi itu bisa disusulkan kalau memang menyetujui, tapi surat wajib Ibu ya, surat wajib. Nah, karena itu sebagai surat pernyataan. Nanti kalau rekan saya tidak mengizinkan, tetapi anak saya masuk, tapi saya harus ada buktinya. Seperti itu ya Ibu. Terjawab? Oke, makasih Bu, terjawab. Karena takutnya tadi yang di presentasinya itu udah close dah.
final gitu enggak, Bu. iya, Enggak ya Bu iya. ya. Oke, Bisa saja, nanti menyusul. bisa saja yang mungkin sudah menyetujui karena kendala ada sesuatu hal, besoknya tidak bisa masuk, ya itu Ya. harus diinformasikan kepada guru kelasnya. Seperti itu. Terima kasih. Ada Terima lagi? kasih Bu, udah cukup. Terima kasih Bu. Terima kasih Fatio. Terima kasih. Iya, terima kasih Mama. Ada lagi? Ini dari papanya Gebi. Ya. 5A. Selamat malam Bu, selamat malam Pak. Selamat malam. Selamat malam semua orang tua siswa. Saya dari orang tua Gebi ingin menanyakan bagaimana Bu membuat kesetaraan antara siswa yang PTM dan yang belajar dari rumah. Karena tadi dari penjelasan materi, penilaian itu tetap melalui Google Classroom. Nah, kita harus mengakui selama ini original siswa itu kan tidak terlihat. Bahkan hampir semua dibantu sama orang tua. Nah, setelah ada belajar PTM, paling tidak original siswa akan kelihatan di sekolah, sementara siswa yang masih belajar dari rumah masih bisa mengharapkan bantuan ataupun arahan dari orang tua. Bagaimana kesetaraan penilaian terhadap hal tersebut? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami juga berharap materi tadi yang sudah dipaparkan, kalau bisa di-share juga ke setiap orang tua, karena ini kan coba kita pelajari hal-hal apa yang akan kita terapkan terhadap anak kita yang mengikuti PTM. Terus yang mungkin yang terakhir, selama ini kan kita sudah mencoba untuk mengikuti istilah new normal ini, menerapkan terhadap siswa. Mengurangi interaksi itu adalah bukan berarti kita menyombongkan diri. Tadi disampaikan, di sekolah itu kan tidak diperbolehkan saling meminjam antar siswa. Kami ada harapan bahwa hal itu dilaksanakan tidak semata-mata untuk melihat keberadaan antar siswa tertentu, tetapi untuk menjaga demi kesehatan bersama. Nah, besar harapan kami dari pihak sekolah juga membuat satu pamflet ataupun pengumuman di setiap kelas, selama PTM dan kegiatan yang sekarang ini dilarang meminjam peralatan antar sesama siswa. Itu aja Bu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Gebi. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengukur kesetaraan antara yang PTM dan yang di rumah, begitu ya. Yang pertama bahwa begini Bapak Ibu, bahwa kita sebagai orang tua murid harus juga menyadari bahwa memang oke lah, kita tidak bisa 100% untuk mengawasi anak-anak itu yang mengerjakan mamanya atau papanya. Nah, ini kembali lagi kami sampaikan bahwa kesadaran orang tua murid. Bahwa memang kadang kan orang tua inginnya perfect begitu, tetapi kadang-kadang yang mengerjakan malah mama dan papanya. Nah, harapannya bahwa kerjasamanya adalah bahwa orang tua murid menanamkan bahwa anak-anak ini belajar untuk tetap mandiri dan jujur. Itu yang kami harapkan, bahwa orang tua murid menanamkan ini sejak dini gitu. Jangan begini, anakku nilainya 60 terus. Nah, lalu saking gemesnya ini ya Bapak Ibu orang tua murid, kadang-kadang yang mengerjakan mamanya, lalu yang upload mamanya, anaknya malah main game. Nah, itu harapannya tidak seperti itu. Jadi kami harapannya memang situasi ini memaksa kita untuk saling bekerja sama untuk menanamkan kejujuran, kedisiplinan dan kemandirian anak-anak ini kita tanamkan seperti itu. Saya harapannya itu Bapak Gebi. Nah, kemudian untuk hasil pengumuman setiap kelas, oke, nanti akan kami sampaikan bahwa memang kalau dulu ada bersatu kita teguh gitu, sekarang tidak berlaku ya Bapak Ibu. Jadi peribahasa itu kita simpen dulu, karena memang dulu harapannya memang tidak saling meminjamkan, nanti tetap guru kelas akan menyampaikan informasi ini, tetap saling mengingatkan begitu. Tentunya yang sudah saya sampaikan tadi, anak-anak akan sangat memahami bahwa Bapak Ibu mohon dengan sangat perangkat dan alat itu disiapkan dengan
dengan lengkap dari rumah supaya anak-anak tidak kebingungan. Nah, nanti di sekolah juga akan menyiapkan, mungkin kalau anak-anak tidak membawa pensil atau nanti akan dipinjamkan dari sekolah, tentunya akan disterilkan dulu ya, mungkin disemprot dulu lah begitu. Misalnya contoh ada anak nggak bawa bolpen, harus menulis tidak ada. Bapak Ibu guru akan menyiapkan dari sekolah begitu. Jadi tidak meminjam samping kiri kanan dengan temannya. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Gebi. Terima kasih Bu. Itu ada pertanyaan lagi? Baik, ada yang lain yang ingin bertanya? Oke, ini Papa Regata ya, 5A. Selamat malam, Papa. Selamat malam, Bu Eni sama Pak Tio. Salam kenal, Pak. Saya Usman, orang tuanya Regata, 5A. Ya. Mau tanya, Bu Eni sama Pak Tio, kalau saat ini kan kami mengizinkan anak kami untuk PTM. Ya. Nah, kedepannya jika mungkin ada satu dan lain hal yang mungkin saya anggap itu beresiko, itu apa memungkinkan kita istilahnya mau minta untuk belajar online daring gitu loh Bu Eni sama Pak Tio. Apakah harus dibuat pernyataan lagi atau cukup dengan menyatakan bahwa saya untuk belajar anak Regata boleh daring gitu loh Bu Eni sama Pak Tio. Itu aja Pak Bu Eni sama Pak Tio. Baik, terima kasih Bapak Regata. Jadi kalau misalnya Bapak sudah menyetujui dengan surat pernyataan, tetapi hari-hari berikutnya ada kendala, contohnya misalnya ada kendala misalnya nggak ada yang mengantar begitu, atau putrinya sedang hangat badannya, itu diizinkan daring. Dari rumah boleh, tetapi malamnya sebelum besok ada kegiatan PTM ini harus diinformasikan kepada Bapak dan Ibu gurunya. Seperti itu, Bapak? Oke, not Bu Eni. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Terima kasih, Pak Tio. Iya, Pak. Terima kasih. Mungkin ada yang bertanya, yang lain, Bapak Ibu. Ya, izin bertanya. Iya. Ya, selamat malam Ibu Kepala Sekolah, Bu Eni, Pak Tio, dan orang tua murid. Ya. Saya Heri Joni, orang tua siswa dari Rafael Palen, kelas 6B. Ya. Yang ingin saya tanyakan, sebelum COVID ini kan anak saya ke sekolahnya pulang pergi dengan mengendarai sepeda. Apakah diizinkan memakai sepeda lagi tersebut pada masa pandemi ini? Terus yang kedua, untuk seragam, kan setelah saya lihat urutan anak saya, dia masuk ke Selasa dan Kamis. Apakah seragam itu mengikuti harinya? Selasa kan putih biru pink biru. Apa Kamisnya Kamisnya olahraga. Nah gitu. Terus yang ketiga, misalnya kan anak yang belajar Senin, terus berarti kan anak saya kan belajarnya Selasa, apa belajarnya itu di rumah, daring, apa langsung disorot dari pelajaran di papan tulis, apa gimana Bu? Apa ikut daring biasa seperti di laptop aja gurunya mengajar? Jadi sebenarnya itu aja yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Papa Rafael ya. Yang pertama diizin pakai sepeda boleh Pak ya, tetapi kan sepeda kan tidak gandeng-gandengan gonceng-gonceng temennya kan ya, sendiri ya. Tentunya rumahnya deket ya Pak ya. Iya, Duta Keranji Bu. Iya, boleh Pak. Tetapi nanti Pak Satpam kan akan mengarahkan untuk sepedanya taruh di mana, seperti itu ya. Nanti bilang Pak Satpam mungkin di samping gardu Satpam itu ya, parkirnya di situ. Kemudian untuk seragam, memang seragam sesuai hari yang sudah ditentukan. Sampaikan misalnya seperti tadi bajunya sempit atau ada kendala, nanti disampaikan kepada wali kelas saja, tidak apa-apa. Seperti itu. Ada lagi tadi apa ya, saya lupa. Yang ketiga tadi kan anak saya kan masuknya di hari Selasa ini, dari absennya. Kalau Seninnya dia belajar ngikutin langsung dari kelas apa gimana? Iya.
Jadi gini Pak, jadi saya sudah sampaikan tadi bahwa Iya. Bapak Ibu guru di kelas itu dia juga akan memasang Zoom. Oh, Jadi pakai Zoom. Jadi anak-anak yang di rumah bisa melihat temannya di sekolah, yang di sekolah bisa melihat teman-temannya di rumah lewat Zoom. Jadi begitu, ini namanya apa ya, streaming ya, gitu. Jadi gurunya akan mengajar di kelas, didengarkan di kelas juga didengarkan lewat Zoom di rumah seperti itu. Jadi langsung jadi bersamaan, baik di rumah maupun di sekolah bersamaan. Nah, perangkatnya sudah kami persiapkan, mudah-mudahan tidak terkendala ya Pak ya, karena kadang-kadang kan ya gitu, kadang-kadang internetnya apa macet atau apa begitu. Nah nanti tentunya akan diinformasikan. Nah mulai hari Senin besok tentunya akan banyak kendala, tapi nanti kita akan atasi bersama bagaimana kesulitan-kesulitan yang ada. Seperti itu Bapak Rafael, terima kasih. ya, terima kasih Bu. Oke, ada lagi? Terima kasih Pak. Ada yang lain? Bapak Ibu silakan. Yang ingin bertanya atau tadi ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Atau ada yang masih bingung tentang bagaimana proses belajar mengajar melalui Zoom dan melalui di kelas. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya kira cukup jelas ya. Nanti sambil berjalan tentunya pasti ada kendala, pasti ada. Nanti kita komunikasikan bersama. Mungkin Ibu Felin, Ibu Asti, atau Ibu Sisil, Bu Wit akan menyampaikan tambahan. Silahkan, ada tambahan mungkin. Bu Asti ada? Cukup sih Bu, cukup jelas sih. Saya cukup oke. Nanti mungkin sambil berjalan kalau ada sesuatu yang belum jelas atau belum perlu ditanyakan, nanti kita akan respon bersama-sama. Baik, Bu Feli. Bu Eni. Oh ya, Bu Wit silakan. Kalau saya hanya menambahkan satu hal, karena ini nanti Zoom-nya kan terjadi di sekolah dan di rumah ya. Kalau boleh tepat waktu anak-anak masuk Zoom supaya kita di sekolah misalnya setengah 8 sudah mulai belajar, yang di rumah juga langsung masuk gitu biar tidak saling mengganggu. Itu saja mungkin Bu Eni tambahannya. Baik, terima kasih Bu Wit, Bapak Ibu. Ini harapannya wali kelas. Jadi kalau masuk Zoom tepat waktu begitu ya. Bapak Ibu mohon maaf kalau misalnya tadi ada menyampaikan bahwa Zoom-nya kenapa nggak diperpanjang gitu ya. Bapak Ibu, yang pertama bahwa kami mempertimbangkan ketahanan siswa. Jadi kalau anak-anak kita itu kalau di sekolah itu duduk manis sekitar 10-15 menit itu sudah sangat luar biasa. Jadi mohon maaf sekali, jadi kami tidak bisa mengadakan, kalau kami sih siap-siap saja. Kalau guru kami siap, dari mau jam 7 sampai jam berapa siap. Tetapi kami mempertimbangkan ketahanan siswa. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, jadi kalau Zoom itu coba Bapak Ibu mungkin sekali-sekali atau memperhatikan anak-anak kita kalau di rumah Zoom-nya ya. Apakah duduk manis sampai 1,5 jam sampai 2 jam? Tentunya tidak. Jadi saya juga mempertimbangkan itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah Bapak Ibu yang tidak memiliki internet. Kami juga harus memahami mereka, Bapak Ibu ya. Jadi kita juga harus begitu. Jadi supaya kesetaraan tadi, supaya teman-teman dan anak-anak kita itu bisa mendapatkan pelayanan yang sama, tetapi kita ada pertimbangan seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya, kami mah siap-siap aja. Kalau orang tua kita kan, kalau seperti kita itu Zoom 2 jam, 3 jam, dari jam 7 sampai jam 12 juga siap aja gitu. Tapi saya mempertimbangkan anak-anak kita untuk di depan komputer, kita itu harus pertimbangkan. Saya kira itu. Ada lagi Pak Tio? Bu Felin ada tambahan, Bu Felin? Terima kasih. Saya sedikit menambahkan ini Bu. Boleh Pak Tio. Untuk Bapak Ibu yang hadir silahkan, itu ada di kolom chat ada link untuk absen. Silahkan nanti diklik saja untuk absen ya, seperti itu. Baik, ini Papa Regata
Gimana Papa? Apakah mau tanya Bu Eni sama Pak Tio, kalau saya baca tadi kan kalau untuk PTM dimulai jam 7 dengan durasinya 2 jam, berarti jam 9 selesai ya. Iya. Kalau semisalnya nih yang PTM sudah lengkap siswanya, saya sih sarannya bisa langsung dimulai, nggak harus nunggu yang daring Bu, karena kasihan yang PTM nunggu untuk kelengkapan kehadiran siswanya gitu loh Bu Eni sama Pak Tio. Oke, nanti akan diinformasikan oleh wali kelas. Kalau memang di kelasnya sudah siap, Zoom tentunya akan dibuka lebih awal juga dibolehkan begitu. Itu ya Pak. Oke. Jadi anak-anak tidak terlalu lama menunggu di kelas gitu ya. Tapi sebenarnya awal kita screening dulu ya Pak, mempersiapkan anak-anak biar benar-benar siap tentang perangkat yang mereka gunakan, masker dan face shield atau perlengkapan yang harus disiapkan anak-anak. Itu hanya teknis saja Pak. Tapi kalau memang anak-anak sudah jam 7:10 atau jam 7:15 siap, ya kami akan mulai. Ya. Itu Bu Eni boleh nanya satu lagi Bu Eni? Boleh, silakan. Sama Pak Tio. Untuk yang antar jemput siswa ini harus orang tua wali atau boleh ya online gitu ya? Atau bagaimana ya? Karena kalau online kan kita nggak tahu tuh apakah dia sudah divaksin atau tidak, dan bisa jadi dia malah jadi carrier buat virus ini gitu loh Bu. Takut-takutnya malah datang ke rumah itu si COVID gitu loh Bu. Iya betul. Harapannya adalah orang tua murid atau keluarga. Jadi boleh kakaknya, yang terpenting dalam keluarga itu. Jadi harapannya jangan pakai ojek online. Nanti kalau ojek online tuh gimana ya? Saya juga ngeri-ngeri sedap juga ya kalau pakai betul. Jadi gitu harapannya. Kalau memang mengalami kendala, misalnya kendala ya Bapak Ibu sampaikan. Jadi gitu mungkin menjemputnya atau kendala kejemputan atau ini disampaikan ke wali kelas gitu. Itu Bapak. Oke Bu. Iya, yuk. Harapannya tidak ojek online ya atau transportasi siap Bu Eni, Pak Tio. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Yuk Pak Tio. Selanjutnya ada Ibu Sulistiorini ya. Ya. Selamat malam Mama. Selamat malam Pak Tio, selamat malam Bu Emi dan Bapak Ibu semua. Selamat malam. Ya, saya mamanya Joen. Ya. Saya mau tanya Bu, untuk PTM ini kan bersamaan dengan akan datangnya musim hujan ya Bu ya. Nah, anak-anak ini kan belajar hanya 2 jam. Nah, ketika jam belajarnya habis, misalnya hujannya turun dan kami tidak bisa menjemput tepat waktu, itu anak-anak bagaimana ya Bu ya? Keamanannya apakah mereka menunggu di luar atau di kursinya masing-masing sambil menunggu orang tua murid, orang tuanya datang, atau seperti apa ya Bu? Seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, Mama Joen ya. Bapak Ibu sudah saya sampaikan awal bahwa anak-anak yang belum dijemput tetap menunggu di area sekolah di ruang tunggu yang kami siapkan dengan prokes. Maksudnya prokes, jaga jarak dan sebagainya. Kami tetap menyiapkan tempat duduk untuk anak-anak menunggu. Jadi anak-anak tidak berjalan kemana-mana begitu. Jadi kalau misalnya musim hujan terus mamanya belum datang, anak-anak tetap menunggu di area sekolah di teras bawah. Nanti akan kami siapkan tempat duduk dengan prokes. Seperti itu, Mama. Baik Bu, terima kasih. Baik. Ada lagi? Terima kasih. Bapak Ibu ada yang lain? Baik, saya kira cukup ya kalau tidak ada pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, terima kasih untuk kesediaan waktu masih tetap setia 100 peserta. Nah, nanti hasil record ini direcord, jadi nanti Bapak Ibu yang ini nanti kami akan kirimkan ke YouTube sekolah. Nah, nanti bisa lihat lagi begitu. Kemudian terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Mohon maaf
menyela waktunya di weekendnya, ya harusnya mungkin bisa berkumpul bersama keluarga, tetapi saya menyita waktunya. Terima kasih untuk kesediaan waktunya. Yang berikutnya saya mewakili pribadi dan teman-teman SD Strada Bakti Wiyata 1. Mohon maaf jika dalam penyampaian sosialisasi PTM ini kurang berkenan. Mohon kerjasamanya. Mudah-mudahan di hari Senin nanti kita mencoba simulasi PTM pembelajaran tatap muka ini nanti seterusnya bersama adik-adik kelasnya bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu, saya sangat berharap komunikasi yang baik dengan Bapak Ibu guru dan wali kelas akan dapat membantu dalam pelaksanaan PTM ini berjalan dengan baik. Saya kira itu. Bu Felin, ada Bu Felin? Apakah ada mau ditambahkan, Bu Felin? Ya, saya rasa cukup, Ibu. Oke, baik. Ya, mungkin satu hal, Ibu. Boleh. Jadi, selamat malam Bapak Ibu semuanya, selamat malam anak-anak. Jadi Bu Mega mau menambahkan, ketika nanti kita sudah selesai PTM, jam belajar PTM sudah selesai, diharapkan orang tua murid itu untuk memberitahu wali kelas. Jadi membuat list di dalam grup WA bagi yang sudah menjemput siswanya, menjemput putra-putrinya, itu untuk memberitahu kami, wali kelas. Jadi anak yang sudah dijemput bisa kami panggil, begitu, untuk bisa keluar dari kelas, seperti itu. Untuk mempermudah kontrol juga. Mohon kerjasamanya Ibu Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Feli. Baik, Bu. Baik. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih atas kerjasamanya, kesediaan waktunya, kesetiaannya untuk mengikuti pertemuan hari ini. Saya kembalikan ke Pak Tio. Terima kasih Pak Tio. Baik, terima kasih Bu Eni dan Ibu Guru yang sudah menyampaikan dan membantu menjawab semua jawaban yang telah diutarakan dari orang tua. Jadi saya harapkan orang tua juga selalu berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Jadi sekolah sudah menyiapkan media untuk belajar, sudah menyiapkan untuk prokes. Jadi semisal anak-anak ada yang kurang sehat ataupun tidak bisa hadir, nanti bisa memberitahu. Jadi memberitahunya 1 hari sebelumnya atau malamnya. Jadi nanti bisa di sekolah disiapkan. Maksudnya kalau tidak hadir bisa dicarikan penggantinya supaya tetap bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Jadi kuncinya adalah komunikasi ya. Mungkin untuk pertemuan pada malam hari ini saya akhiri pada waktu ini. Kita lanjutkan doa penutup. Mungkin Ibu Febri bisa memimpin untuk doa penutup pada malam hari ini. Ya, selamat malam Bapak Ibu dan Kepala Sekolah yang saya hormati. Mari kita tutup pertemuan kita malam ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak, terima kasih atas segala berkat yang boleh kami terima dari pagi sampai malam hari ini. Bapak, kami berdoa semoga apa yang sudah kami rencanakan dan kami persiapkan untuk persiapan tatap muka hari Senin nanti Tuhan, kiranya Engkau lancarkan segala pembelajaran kami sehingga apa yang telah kami siapkan dapat berjalan dengan baik dan materi yang kami sampaikan dapat diterima oleh murid kami baik di sekolah maupun di rumah. Dan kami juga berdoa agar kami semua selalu diberkati, dijauhkan dari segala penyakit, dan kiranya kami dapat mengikuti proses pertemuan tatap muka ini dengan lancar. Dan bagi anak-anak kami yang mengalami sakit, kiranya Engkau angkat segala penyakitnya, sehingga mereka dapat bersama-sama berkumpul
dengan teman-teman lewat pertemuan tatap muka. Bapa, semuanya ini kami serahkan dalam tangan-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bu Febri yang sudah memimpin doa penutup. Mungkin pertemuan malam hari ini sampai di sini dulu. Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, terima kasih sudah memberikan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Eni, Pak Tio, terima kasih. guru yang Selamat lain. malam. Izin live ya. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat. Selamat bermalam minggu Bapak Ibu. Ibu Dwi. Yesus memberkati semua. Terima kasih Terima Papa, kasih, Mama. Terima kasih Bu Eni, terima kasih. Terima kasih Mama. Bu Asti masih udah keluar apa belum ya? Belum, Bu Ma. Asti. Saya masih di ada sini, Bu Mama. Asti. Ada Bu apa, Ma? Asti, saya Mama Moza. Aduh. Iya. Bu Asti, saya mau Salam kenal. salam Gimana? kenal ya. Nih Iya. saya Mama Moza yang super cuek. Udah tahu lah orang tua. Bu Asti, saya mau ini dong kalau misalnya minta tolong kalau misalnya anaknya telat untuk Zoom, minta tolong untuk dikasih tahu juga orang tua. Terus kalau nilai itu juga Bu Asti supaya saya juga tahu. Karena saya terkadang, maaf ya, saya orang tua yang tidak sempurna, suka tidak tahu nilai anak. Jadi kalau misalnya pada saat dia dapat nilai hair atau apa, supaya orang tua juga bisa tahu memantaunya. Siap, Ma. Siap. Terima kasih Bu Asti. Monggo. Iya, monggo. Ya. Terima kasih Mama dan Papa. Ya, sama-sama. Bapak Ibu kita evaluasi dulu ya nanti ya. Sama-sama. Terima kasih sayang. Terima kasih. Monggo, Ma. Terima kasih Pia. Terima kasih Pia, Jessica, terima kasih. Sama-sama Ibu. Ini. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Sama, monggo. Terima kasih. Makasih Pak. Mas siapa nih? Abang siapa nih? Wisnu. Mas Wisnu Alam. Mas Wisnu Alam. Sama lah. Ini pakai foto apa bener-bener ya? Foto ini. Foto Bu Eni. Di remove aja Mbak. Remove aja. Orang masih pengen ikut rapat. Ya, baik ya.